apabila ngorok, mendengkur saat muhtador, dia mendengkur ghotitol makhluk, seperti mendengkurnya onta atau sapi yang disembelih. Ini saat-saat terakhir sebelum ditarik nyawanya. Sehari sebelumnya bisa jadi ngorok. Ya Allah. Kalau yang nggak tahu paling ngomong, udah ngorok. Terus diem. Terus ngorok lagi. Diam lagi, ngorok lagi. Kalau kita menjumpai orang seperti itu, mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada ngapain gini hari? Yuk kita cerita masalah kematian. Karena siapapun orang yang pasti akan merasakan mati, yang dikenal dengan istilah camat. Tahu camat? Calon mati. Tetapi sebelum saya cerita seperti itu, ada sebuah syair. Ayo kita ikutin. Duh ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, jangan lupa ngaji. Duh ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, mari kita ngaji. Ayo ngaji. Kalau kita cerita tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namanya dha'iqah. Dha'iqah artinya mencicipi, merasakan. Yang namanya merasakan, mencicipi, laksana kita itu masak sayur, kemudian sudah matang, dicicipin, dipindah ke tempat lain. Sama, orang mati juga begitu. Sudah dikafankan, disolatkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur, itu setelah dari dunia pindah ke kuburan. Namanya mencicipi kematian. Maka siapapun orangnya pasti akan merasakan kematian. Yang lebih dominan lagi, ada 3 ciri yang perlu guys perhatikan. Ciri bagaimana maksudnya? Ada ciri yang baik, ada ciri yang jelek. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apa kata beliau? Irtaqibu indal mayyit kalatan. Hai saudaraku, kata Rasulullah, perhatikan 3 ciri pada diri jenazah. Yang pertama, indarifat ainahu, apabila matanya berlinang air mata. Ketika dia meninggal, basah air matanya, atau mungkin pelipisnya di sini keringatan. Sebagaimana sabda Nabi, mautul mu'min bi'irqil jabin. Matinya seorang mukmin itu dengan keringatnya basah di sini pelipisnya. Satu. Atau yang kedua, kalau tidak basah matanya, berlinang air mata, paling tidak wahasuna launuh, mukanya cerah, dilihat kelihatannya menyenangkan bagi yang memandang, rasanya mengajak senyum kepada kita, sangat-sangat senang sekali. Atau yang ketiga, lubang hidungnya membesar, melebar. Kalau melebar seperti itu, boleh jadi karena dia mungkin ahli ibadah. Maka dengan 3 seperti ini, bisa 3-3-nya, bisa hanya 2, bisa cuma 1. Apa kata Nabi? Fa innahu rahmatun qad halat bih. Itu adalah ciri yang Allah curahkan rahmat kepada hambanya, bahwa jenazah tersebut mendapatkan curahan rahmat sehingga berhak mendapatkan predikat husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah menjadi orang yang husnul khotimah ya Allah. Akhirnya baik ya Allah, akhirnya baik ya Allah, akhir hayatnya baik ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. 3 yang pertama itu. Sekali lagi, bisa 3-3-nya, bisa hanya 2, bisa cuma 1. Tergantung bagaimana amal ibadah seorang hamba tersebut. 3 yang kedua. 3 yang kedua yang terdapat dalam ciri seorang yang sedang mengalami muhtadur.
Apa katanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in ghoto ghotitol makhluk, apabila ngorok, mendengkur saat muhtador, dia mendengkur, ghotitol makhluk, seperti mendengkurnya onta atau sapi yang disembelih. Ini saat-saat terakhir sebelum ditarik nyawanya. Sehari sebelumnya bisa jadi ngorok. Ya Allah. Kalau yang nggak tahu paling ngomong, udah ngorok, terus diem, terus ngorok lagi, diem lagi, ngorok lagi. Kalau kita menjumpai orang seperti itu, mohon berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jenazah, calon jenazah maksud saya, muhtador atau muhtadir, sedang diazab oleh malaikat, sedang dipukuli itu. Satu, sedih rasanya. Yang kedua, wasa'umalaunuh, mukanya menyeramkan, dilihatnya takut, hitam, bukan melihat orang tapi melihatnya selain manusia. Boleh jadi kita melihatnya bukan manusia, padahal sejatinya adalah manusia. Menakutkan sekali. Saya jadi ingat zaman Rasulullah, ada anak muda mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, qad mata abi, katanya, ya Rasul, ayah saya meninggal ya Rasul, walaysa lahu kafin wala ghusil, tapi sayang ya Rasul, nggak ada yang memandikan dan nggak ada yang mengkafani ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah nyuruh Abu Bakar sama Umar suruh ngecek ke lokasi, yang dilihat bukan jenazah manusia, tapi apa komentar beliau, ma ra'ainahu illal khinzirul aswad, kami nggak melihat jenazah manusia, yang kami lihat adalah babi hitam. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ciri yang kedua, wasa'umalaunuh, mukanya menyeramkan, takut. Yang ketiga, wasyadda sidqoh, rongga mulutnya keluar busa dari sini. Padahal nggak pernah kumur-kumur, nggak apa, seolah ada busa dari sabun apa, buih apa keluar dari mulut. Sudah ditutup keluar lagi, ditutup keluar lagi, ditutup keluar lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita menemukan jenazah seperti itu, tiga yang kedua ini, sekali lagi, bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu, mohon ampun. Apa kata Nabi? Fa innahu balaqad nazalat bih, itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Maka orang tersebut mendapatkan predikat su'ul khotimah, akhirnya jelek. Bisa jadi orang tersebut mau membaca la ilaha illallah, tapi baru la ilaha langsung tarik, karena amal ibadahnya waktu di dunianya sangat-sangat membahayakan. Maka saya berpesan kepada pribadi saya dan mengajak kepada seluruh penonton pada umumnya, siapapun yang berada di dunia maya, mari jadikanlah diri kita berintrospeksi agar menjadi orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang husnul khatimah. Tapi jangan lupa like and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.